Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai gambar isometrik. Gambar isometrik itu teman-teman, itu adalah gambar dari 2D sebenarnya, tapi itu diperlihatkan seperti tampilan 3D teman-teman. Jadi untuk memulainya kita bisa klik di sini teman-teman. Di sini ada namanya IsoDraft ya. Nah ini kan memang situasinya keadaannya memang tidak aktif. Artinya kalau kita bikin sekarang garis lurus teman-teman ya, seperti ini. Nah jadi seperti ini adalah dia akan ngikutin ya normal gitu ya, ada X sumbu X sumbu Y. Tapi kalau ketika kita aktifkan ini teman-teman, IsoDraft ini ya, sekarang kalau kita membuat garis misalkan gitu ya, nah itu seperti itu. Nah di sini akan ada miring seperti ini teman. Nah ini kan seperti tampilan view-nya isometrik pada 2D gitu. Makanya ini disebut dengan gambar isometrik teman-teman. Jadi begitu. Nah jadi sekarang kalau kita membuatnya ya teman-teman, ini kalau kita hapus misalkan nih, kita bikin suatu objek gitu ya, kita gunakan ini, kita bikin mungkin dari tinggi dulu, ini kita kasih misalkan 70 meter ya, sini kita kasih misalkan di sini 40 gitu, nah di sini 70 meter. Nah kemudian di sini teman-teman, misalkan kita bikin di sini akan kita bikin garisnya ke arah belakang sini teman-teman. Nah karena nggak bisa teman-teman, maka kita bisa mengaktifkan tombol F5 teman-teman ya. Jadi di sini kita klik F5, maka dia akan mengikuti arah mouse seperti itu teman-teman. Nah misalkan nih ke sini saya kasih misalkan 30 gitu ya, enter. Kemudian coba sekarang kita mau ke bawah misalkan nih teman-teman, ke bawah nggak bisa juga nih, lagi kita klik di sini, kita F5 gitu, maka dia bisa ke bawah gitu ya. Di sini misalkan di bawah kita kasih 70 lagi, enter. Nah sekarang begini teman-teman, misalkan di sini kita kasih 50 gitu ya. Nah kemudian kita seperti kita tarik ke atas gini teman-teman. Nah di sini kita kasih misalkan 140, bentar gitu ya. Nah, ini kita hubungkan gitu ya. Kemudian di sini kita ambil lagi, kita arahkan ke sini. Nah ini tadi berapa tadi itu 70 ya kan, kita hubungkan dengan ini teman-teman. Nah kemudian ini kita tutup ya seperti ini. Nah ke arah sini karena nggak bisa, kita ketik lagi di sini, tekan F5. Nah di sini kita kasih lagi di sini lebarnya itu, sebentar teman-teman, ini sepertinya kita salah ya, ini salah. Kita bisa ini aja teman-teman ya, ini kita copy, dan copy semua kan akan berlaku normal teman-teman. Jadi tidak ada masalah di sini kalaupun kita gunakan tool lagi, tool 2D sama. Jadi tool 2D di sini tetap berlaku karena memang gambar ini sebenarnya adalah gambar 2D ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini di UCS-nya itu tetap ada sumbu X dan tidak ada sumbu Z gitu. Kemudian di sini teman-teman kita copy ya. Nah ini juga kita copy di bawah, jadi biar dia bisa ditutup gitu ya. Kemudian di sini kita tarik ke atas teman-teman gitu ya. Nah kita lebihin aja. Kemudian kita trim teman-teman. Ini juga trim akan berlaku seperti biasa. Ini batasnya, klik ini. Nah bentar. Nah ini teman-teman hasil dari gambar isometrik kita. Nah kemudian teman-teman, bagaimana gambar ini kita berikan ukuran. Nah itu masalah baru teman-teman. Ini masalah karena kenapa, ketika kita klik ukuran nih, misalkan kita ukur yang ini nih, maka teman-teman lihat di sini ya, posisinya itu tidak proporsional, jadi tidak sejajar dengan sisi ini, jadi kelihatannya jelek gitu namanya. Oke, nah untuk ukuran teman-teman biar lebih bagus ya, nah ini kan kecil banget nih ya, kita bisa atur dulu untuk dimension stylenya seperti biasa teman-teman. Di sini kita klik di sini yang namanya dimension style. Nah di sini kita new ya, ISO gitu. Kita kasih nama ISO. Kemudian di sini kita kasih untuk lainnya ini, kita kasih ketinggian ini aja, kita kasih mungkin sekitar angka 5 ya, 5. Kemudian di sini teksnya juga kita kasih 5 biar kelihatan dulu teman-teman. Kemudian untuk warnanya mungkin kita bisa rubah biar agak beda gitu ya. Kita kasih aja di sini warna kuning.
warna pink mungkin ya. Kemudian di sini juga extensionnya warna pink juga, jadi bisa kita seperti itu. Kemudian untuk teksnya juga kita kasih warna pink. Nah gitu. Kemudian kita oke teman-teman. Di sini kita oke. Oke, sip. Sini kita sekarang kalau kita ambil lagi teman-teman ya. Nah itu udah keluar ya. Satu lagi ada namanya di sini primary units ya. Kita kasih 0 aja, jadi nggak pakai koma. 0 di sini oke. Plus. Nah sekarang kita ambil lagi. Nah itu cara mengatur dimensi style, tapi tetap dia posisinya itu tidak proporsional teman-teman, jadi tidak sejajar dengan garis ini. Nah bagaimana cara membuat dia menjadi sejajar teman-teman? Oh sorry, kita bisa kita kasih dulu teman-teman, kita ketik di sini yang namanya, kalau kita mengukur garis yang vertikal teman-teman ya, ini di sini kita gunakan komen itu degree atau dimension linear. Kita klik ini teman-teman ya, atau kita enter. Kemudian kita klik di sini teman-teman, ini kemudian di sini. Nah, kemudian untuk yang horizontal teman-teman, kita bisa ketik di sini kata-kata dal. Nah dal gitu ya, ada dimension line. Kita klik di sini, kita ambil di sini teman-teman, mungkin di belakang aja. Nah gitu, lagi dal sekarang ada di sini karena ini masih posisi horizontal teman-teman ya. Kemudian kita beli lagi ya untuk dimension linearnya yang bagian sini. Nah gitu teman-teman. Kemudian di sini juga dan lagi gli ya, maksud saya gli ya, atau dimension linear ya. Jadi gli itu adalah dimension linear. Oke, kita coba ini lagi. Sini. Nah, sekarang bagaimana cara membuat dia menjadi yang satu terakhir teman-teman? Kita bisa klik di sini dal ya, bisa align. Kita klik bagian sini dan sini. Nah, ini teman-teman. Gambar ini udah sesuai ukurannya, hanya saja posisinya tidak proporsional. Maka untuk tahap selanjutnya teman, agar dia menjadi proporsional, kita bisa klik di sini. Komennya itu adalah di edit gitu. Di sini kita enter teman-teman. Ya. Kemudian di sini teman-teman kita klik oblique ya. Nah, kemudian kita select objeknya teman-teman. Kita select aja objek semuanya seperti ini. Nanti ketahuan mana yang belum disetting, kita ulang lagi. Jadi itu teman-teman, kita di sini kita enter. Nah, di sini teman-teman ada ditanyakan angle ya, oblique angle. Nah, untuk angle ini teman-teman, kita punya ketentuan. Sudutnya itu hanya 2 ya. Kalau tidak 30 derajat, kalau enggak 330 derajat. Nah, ini kita coba teman-teman. Misalkan kita kasih di 30 nih. Nah, teman-teman lihat, ini udah mulai bagus teman-teman. Artinya dia udah mulai ada yang udah rapi gitu ya, sesuai harapan kita nih. Ada yang udah sesuai dengan arah seperti ini. Tinggal yang 2 ini lagi. Kita ulang lagi. Kita ambil di sini dimedit ya. Nah, di sini kita klik oblique ya. Nah, kemudian kita klik ini teman-teman yang belum. Ini enter. Nah, di sini kita kasih sudut 330. Nah, teman-teman lihat, kalau misalkan nih ya, mungkin bagian sini ya kita bikin begini teman-teman ya. Coba kita ulang lagi, dimedit ya, oblique. Sekarang ini enter. Kemudian kita kasih sudut di sini 330. Nah, jadi mungkin ini lebih pas posisinya. Nah, gitu teman-teman. Jadi begini cara membuat dimensi pada isometric drawing ya. Kemudian teman-teman, kalau kita lihat teks di sini ya, ini posisinya tuh masih tidak begitu bagus gitu ya. Jadi masih tidak enak dilihat gitu. Maka untuk mengatur posisi teksnya teman-teman, teks yang ini kita bisa klik begini ya. Kita bisa blok aja semuanya ini teman. Atau mungkin kita satu-satu aja ya. Jadi yang vertikal dulu, misalkan ini yang satu aja dulu. Kemudian di sini kita klik properties teman-teman. Nah, di sini
kita cari teks ya. Nah di sini teman-teman, untuk kita ganti teks rotasinya itu sama, dia kalau nggak 30, kalau nggak 330. Di sini mungkin kita coba dulu 30. Nah setidaknya udah bergerak teman-teman ya. Coba kita ganti lagi 330. Kalau memang bagusnya 0 teman-teman, kita kasih aja 0 apa tuh. Sekarang coba bagian yang sini teman-teman, berarti emang bisa bagusnya ya, memang bisanya begini. Udah, sekarang ini coba kita coba lagi, ini kita properties ya, di sini kita kasih ini ya di sini 30. Baik teman, 30 begitu. Kalau 330, oh enggak, berarti kita kasih 30 aja. Nah itulah teman, berarti posisi ini memang udah yang terbaik ya, posisi teksnya dan juga posisi ukurannya. Nah ini dia teman-teman sekilas mengenai isometric drawing. Semoga teman-teman bisa mengambil ini manfaatnya, kemudian bisa ngikutin caranya. Itulah teman-teman untuk hari ini, mungkin saya rasa cukup ya. Sekian dan terima kasih.